Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wal maqalatus sadisatu wal ishrun, maqalah yang ke-26. Qila, dikatakan kufranun ni'mati lu'mun wa suhbatul ahmaki syu'mun. Jadi ada dua hal yang sangat tercela. Apa? Kufranun ni'mati lu'mun, mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lu'mun adalah satu hal yang tercela, hal yang sangat buruk untuk dilakukan. Di sini dijelaskan ay adamu syukri li ni'mati dalilun ala dana'atin nafsi. Dia tidak bersyukur pada nikmat yang telah Allah berikan, itu adalah dalil menunjukkan bahwa dirinya itu orang rendahan, enggak berguna. Sudah Allah kasih nikmat kok, nikmat yang banyak, malah dia enggak bersyukur. Apakah bersyukur hanya mengatakan alhamdulillah? Bisa jadi. Akan tetapi syukur yang sesungguhnya adalah menggunakan nikmat yang Allah berikan lima khuliqalahu, kepada sesuatu yang memang diciptakan untuknya. Contoh, tangan digunakan untuk mengambil sesuatu. Ya, ketentuan dari Allah tidak boleh mengambil yang haram. Berarti tangan hanya digunakan mengambil sesuatu yang halal. Kaki digunakan untuk berjalan. Namun ketentuan dari Allah, Allah melarang untuk mendatangi hal-hal yang diharamkan. Makanya kemudian kaki diharamkan untuk melangkahkan kepada jalan menuju kemaksiatan. Oleh karena itulah, ketika dia melakukan kemaksiatan dengan nikmat yang Allah berikan, itu sebenarnya mengkufuri nikmat. Bukan hanya sekadar mengatakan alhamdulillah, iya betul, itu masuk juga. Tapi seharusnya syukur itu harus lebih umum. Bukan hanya mengatakan alhamdulillah saja. Mata ya digunakan sesuai dengan penciptaannya, melihat hal yang baik kayak gitu. Wa suhbatul ahmaki syu'mun. Sedangkan berteman dengan orang yang bodoh, udah jelas bodoh. Maksudnya di sini adalah bodoh di dalam masalah agama. Udah jelas dia nggak tahu masalah agama, istilahnya kalau sekarang orang jalanan, preman, ya nggak ada, tidak ada perhatian sama sekali pada agama, kok masih dijadikan teman dekat. Kan begitu ya, ada orang yang berteman dengan orang yang memang bodoh dalam urusan agama, maka itu adalah syu'mun. Berarti apa? Meletakkan sesuatu wadhi'u syai'i fi ghairi mahallihi, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, ma'al ilmi bi kubihi, padahal tahu kalau orang tersebut memang bodoh. Itu ya. Di sini maksudnya orang bodoh bukan orang yang enggak sekolah. Karena banyak orang yang tidak sekolah umum namun dia cerdas dalam urusan agama. Dia banyak mengetahui hukum-hukum fikih. Bahkan dia banyak mengetahui tentang ayat-ayat Allah, berikut tafsirnya, hadis-hadis dan sebagainya. Padahal nggak sekolah, misalnya. Ini perlu dijadikan teman. Karena ini sebenarnya adalah teman yang terbaik seperti ini. Karena kita nanti akan mengambil manfaat dari orang tersebut. Jadi tercela ya. Dan bahkan syu'mun ghairu mubarakin, tidak mendapatkan berkah kalau temannya seperti ini. Makanya kita kan ada komunitas kajian gitu ya. Itu bagus ya, teman-teman kita sudah orang-orang yang peduli pada agama. Ada komunitas anak pondok ya, kemudian mengadakan bakti sosial, namun orang-orang yang berada di sana adalah orang-orang yang peduli pada agama. Nah, itu baru kehidupannya berkah. Tapi kalau berteman dengan orang yang ahmak di sini nggak memahami dalam masalah agama, bahkan cenderung menjauhinya, ya, maka itu adalah satu kebodohan, satu hal yang tercela.
Kama rawa At-Tabrani an Bashirin annahu sallallahu alaihi wasallam qala, sebagaimana diriwayatkan oleh At-Tabrani dari Bashir bahwa Rasulullah bersabda, isrimil ahmaqa, isrimil ahmaq, jauhilah orang bodoh. Jadi memang ada perintah untuk tidak berteman dengan orang yang bodoh dalam urusan agama. Jangan dijadikan teman dekat. Kalau hanya sekedar kenal, ya wajar, karena dia juga orang muslim. Bagaimanapun kita tidak boleh menjauh dari orang muslim. Nah, jadi kita hanya mengenal ya teman kayak biasa saja gitu, jangan dijadikan teman dekat, itu boleh. Apalagi kita berteman dengan dia, tujuannya apa? Tujuannya untuk mendakwahi, wah itu lebih bagus. Karena itu masuk kategori amar ma'ruf dan nahi mungkar. Isrimil haqqa, jauhi orang-orang bodoh itu. Bikasril hamzati warra'i ay iqta' wuddahu. Putuslah kesukaannya kepada orang itu. Jangan jadikan teman dekat, jauhi. Wal makna la tusahibhu likubhi halihi. Jangan menemaninya karena keadaannya jelek. Orang yang bodoh ini. Lianna at-tiba'a sarraqatun wa qad yasluku tab'uka minhu. Karena tabiat itu bisa mencuri. Karena bisa saja tabiatnya kamu akan mencuri sifat orang yang bodoh tadi. Orang yang pekerjaannya nggak benar. Nah, bodoh itu kan pekerjaannya nggak benar. Dia melakukan perkara-perkara yang haram. Oleh karenanya Rasulullah juga bersabda dalam hadisnya, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur man yukhalil. Seseorang itu tergantung kebiasaan temannya. Maka lihatlah oleh kalian dia berteman dengan siapa, man yukhalil. Zul misalnya, temannya siapa? Oh, temannya ustadz ini, santri ini, kiai ini misalnya. Oh, berarti sangat mungkin kalau Zul itu adalah orang baik. Tapi kalau Zul temannya siapa? Itu Pak, tukang mabuk yang di pinggir jalan. Terus kemudian tukang begal. Terus kemudian apa lagi? Tukang minum-minuman keras misalnya. Kira-kira orang memandang gimana? Ya kurang lebih Zul sama sifatnya dengan mereka. Makanya betul dalam hadisnya ini, isrimil ahmaqah, jauhilah orang yang bodoh. Almar'u ala dini khalilihi, seseorang tergantung kebiasaan temannya, tergantung agama temannya. Ini kok sudah jelas-jelas orang selain Islam malah dijadikan teman dekat. Dia datang ke gerejanya, mengadakan kajian-kajian, mempersamakan antara Yesus dengan Isa alaihi salam dan hal-hal yang lainnya, membebek istilahnya. Tapi kalau datang ke gereja untuk berdakwah memang dengan betul-betul, dengan sesungguhnya, itu nggak masalah. Nah ini enggak, ini dia ke gereja malah memuji-muji Yesusnya, memuji-muji kitab kalian dengan kitab kami itu sebenarnya sama. Hanya orang-orang yang tidak mau mengakui kemajemukan saja yang membeda-bedakan antara kita. Jadi dia datang ke gereja seperti ini. Nah jelas di sini adalah melanggar dari perintah Rasulullah, di mana memang seharusnya menjauhi orang yang bodoh, orang yang tidak mengerti dalam masalah agama Islam. Nah, warwa Tirmidzi an Ibnu Amr anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala khoslatani man kana fihi katabahullahu syakiran sabiran. Ada dua perkara di mana orang yang berada dalam dua perkara ini, maka dia termasuk orang yang satu ahli bersyukur, yang kedua adalah orang yang ahli sabar. Dua hal ini, maka dia akan tergolong orang yang ahli bersyukur dan ahli sabar. Wa man lam takuna fihi lam yaktubullahu syakiran wala sabiran. Kalau orang tersebut tidak berada dalam dua hal ini, maka dia tidak tergolong orang yang bersyukur dan orang yang bersabar. Karena syukur dengan sabar itu gandeng. Makanya Allah memuji orang yang bersyukur dengan orang yang sabar itu dengan pujian yang sama. Ketika Allah memuji Nabi Sulaiman, di mana orang yang sangat bersyukur Nabi Sulaiman ini, dan ketika Allah memuji Nabi Ayub, karena beliau adalah orang yang mendapatkan ujian yang sangat berat ya, punya anak banyak beliau, tapi diganggu oleh jin atas izin Allah sampai kemudian mati secara bersamaan.
Ya kan, anaknya mati secara bersamaan yang banyak itu tertimpa rumahnya yang roboh. Gimana sedihnya itu. Namun kemudian Allah memberi pujian yang sama. Nah, kemudian siapa itu dua orang itu? Man nadhara fi dinihi ila man huwa fawqahu faqtada bihi. Yaitu yang pertama orang yang melihat dalam urusan agama kepada orang yang lebih tinggi, lalu dia mengikutinya. Jadi dalam masalah agama dia lihat kepada yang lebih alim, dia melihat kepada yang lebih abid, kepada yang lebih zahid. Ya Allah, kapan saya seperti ustadz itu? Bilang mata kakum gitu kan. Santri dulu kan, melihat ustadz terheran-heran, luar biasa ustadz ini. Lalu kemudian bilang pakai bahasa Arab, ya ustadz, mata kakum. Ustadznya yang memang ahli bahasa Arab nggak paham. Apa makakum ini apa maksudnya? Sampai akhirnya ustadz, santri yang lain bilang, mungkin kami selikum ustadz. Oh, akhirnya saya baru K seperti kum antum gini. Ya Allah, santri itu. Dia mendengar penjelasan Ustadz sangat bagus, luar biasa, sampai bilang kayak gitu. Ustadznya yang memang ahli bahasa Arab, banyak tulisan kitabnya, nggak paham bahasa ini apa maksudnya ini. Tahu dong, bingung nih. Kakum gitu ya, nggak paham lah. Orang Arab sekalipun ya nggak paham kakum, apalagi kangkung. Untung temannya ini ada yang paham. Mungkin kami selikum, Ustaz. Oh seperti itu. Ya Allah. Ya jadi ini, jadi orang macam begini nih itu bagus itu. Jadi dia melihat kepada orang yang lebih alim dan ingin dirinya menjadi seperti orang itu dalam urusan agama. Jangan kemudian terbalik. Jangan kemudian terbalik. Dia dalam masalah agama, ya kan, merasa sudah hebat dan dia melihat kepada yang lebih di bawahnya. Yo, saya untung sholat 5 waktu, itu bapak itu nggak sholat itu. Jadi pemikirannya ke sana. Seharusnya dia melihat, saya sholat, tapi bapak itu sholatnya ditambah dengan duha, ditambah dengan sholatul qiyamul lail, luar biasa ya. Nah seperti ini. Maka orang yang seperti ini masuk golongan syakiran wa sabiran. Nah, wa nadhara fi dunyahu ila man huwa dunahu. Dalam masalah dunia dia melihat kepada orang yang lebih rendah. Kepada orang yang lebih rendah, fahamidallaha ala man faddalahu bihi alaihi. Maka dia memuji kepada Allah atas anugerah yang telah Allah berikan pada orang itu. Jadi kalau masalah dunia, misalkan kita punya sepeda motor, jangan lihat kepada orang yang punya Pajero. Sehingga kita kalau memang kapan ya saya punya Pajero, enak paling. Lezat ya, cuman gini-gini aja tangannya. Kalau saya kan masih kena angin segala macam, rambut tadi sudah disisir, sekarang kena angin berantakan lagi. Bisa-bisa pulangnya nanti masuk angin. Nah, kalau masalah dunia jangan melihat ke hal yang lebih hebat. Sehingga dia akan apa? Akan melakukan hal-hal yang di luar kebiasaan dia untuk mendapatkan yang dia inginkan. Makanya melihat, ya Allah, alhamdulillah saya punya sepeda. Daripada tetangga saya, itu kan cuma punya sepeda doang. Tiap hari ngekol. Kasihan ya. Berarti ya Allah, alhamdulillah ya Allah, saya punya rezeki yang sangat luar biasa ini. Jadi kalau masalah dunia, lihat kepada orang yang di bawahnya. Yang punya sepeda, lihat lagi kepada orang yang nggak punya sepeda. Ya Allah, itu tiap hari jalan, bahkan sendal aja nggak punya misalnya. Kalau yang sudah punya rumah, lihat kepada orang yang hidupnya di bawah kolong jembatan. Jadi kita, alhamdulillah, mereka tidak punya rumah, atau ada rumahnya tapi dari bambu dan sebagainya. Jadi kalau dunia, lihat kepada yang di bawahnya saja. Nah ini biasanya kalau sekarang HP, ya HP, yang dia jadul, punya temennya udah canggih sekali, ya kameranya ini segala macam lah, sehingga akhirnya dia kalau tidak menggunakan akal sehatnya, dia akan menggunakan segala cara untuk mendapatkan hal yang seperti itu juga.
maka terjadilah pelanggaran-pelanggaran dalam agama. Nah, maka jika seperti ini, kataballahu syakiran sabiran, dia termasuk orang yang bersyukur dan orang yang sabar. Orang bersyukur dan orang yang sabar. Karena gandengan memang orang bersyukur, dia juga harus sabar. Orang sabar, tapi dia juga harus bersyukur. Wa man nadhara fi dinihi, barang siapa yang melihat dalam agamanya ilaman huwa dunahu, kepada orang yang di bawahnya. Wa nadhara fi dunyahu ila man huwa fawqahu, dan dalam urusan dunianya melihat kepada orang yang lebih tinggi. Fa asifa ala ma fatahu, kemudian dia menyesal atas apa yang telah hilang dari dirinya. Artinya apa? Kalau dalam masalah harta dia, ya Allah, kenapa saya kok tidak punya mobil? Kok mobil itu tidak ada pada diri saya? Dia menyesal. Nanti akan berpikiran apa? Allah tidak adil lah. Nanti akan berpikiran yang macam-macam. Nah, lam yaktubullahu syakiran wala sabiran, ya dia tidak akan ditulis oleh Allah dengan orang yang bersyukur dan juga orang yang bersabar. Hadal hadis jami'un li jami' anwa'il khair. Nah, hadis ini adalah mengkomprehensif, mencakup segala hal yang baik. Jadi hadis ini bagus ini. Nah, gitu ya. Wal maqalah as-sabi'a wal 'ishrun, maqalah yang ke-27, qala asy-syair minal bahril kamil al-majzu. Jadi ada bahar kamil al-majzu, macam-macam bahar itu. Ada bahar rajas, bahar kamil, dan kamil pun terbagi-bagi, di antaranya ini al-majzu. Ya man bidunyahu istagal, ya man bidunyahu istagal, qad gharrahu tulul amal. Wahai orang yang sibuk dengan dunianya, sungguh dia telah ditipu oleh angan-angan yang panjang, angan-angan kosong. Iyalah, mana ada orang yang bisa menguasai dunia seluruhnya, nggak ada. Dan manusia mesti akan merasa kurang, ya kan? Seandainya manusia itu mempunyai wadin minadz dzahabi wal fiddah, satu lembah isinya emas dan perak semua, labtaga thalithan, dia akan mengharapkan yang tiga lagi. Wala yamla'u jawfa ibni adam illa turab, kata Nabi. Dan tidak akan memenuhi perutnya seorang manusia sampai tanah, kecuali tanah. Apa artinya? Ya mati. Karena ketika mati, dirinya pun akan berubah jadi tanah, dimakan oleh belatung-belatung yang ada. Itu baru puas. Maksudnya akan berhenti, tidak akan minta lagi, tidak akan nyari lagi, karena sudah mati gitu. Bahkan sampai sebagian karena saking cintanya pada dunia, itu harta yang dia miliki dimasukkan juga ke dalam kuburannya. Awalam yazal fi ghaflatin hatta dana minhul ajal. Awalam yazal, bukankah ia masih fi ghaflatin, dalam kelalaian? Katanya penyair ini, hatta dana minhul ajal, sampai-sampai ajal sudah mendekatinya. Itu malaikat maut sudah nunggu itu. Kapan kiranya Allah menyuruh untuk mencabutnya, dia langsung akan mencabutnya. Al mautu ya'ti baghtatan. Mati itu datangnya itu enggak permisi, baghtatan, tiba-tiba, enggak permisi. Kalau misalkan permisi, tiba-tiba ada surat jatuh, tertanda malaikat maut misalnya, dengan kop tertentu, pengumuman, diperingatkan Anda akan meninggal selama 2 hari lagi. Apa yang akan dilakukan oleh orang selama 2 hari itu? Seandainya seperti ini, dia akan beribadah, dia akan langsung menjadi zuhud, hartanya semua akan diwakafkan, akan disedekahkan. Tapi kan masalahnya nggak ada pengumuman dari malaikat maut itu. Atau minimal misalkan datang mimpi lah, Pak, sampean 2 hari lagi akan meninggal. Nggak ada pengumuman seperti itu, nggak ada. Jadi baghtatan seketika. Wal qabru suntukul amal, sedangkan kuburan itu adalah kotaknya amal. Lah sampean nyelengi berapa, kata orang Jawa, nyelengi, nyimpen berapa uang ke dalam kuburan? Uangnya berupa amal. Berapa? Nyelengi berapa? Sedekahnya sudah berapa gitu kan? Nah, jadi di sana itu suntukul amal, nanti amalnya diambil di sana. Selain nanti di akhirat, di neraka, di atau surga. Jadi apakah Anda tadi nabung perkara haram, ya nanti diambil dulu di kuburan itu gitu. Nah, isbir ala ahwaliha, oleh karenanya bersabarlah ala ahwaliha, atas huru-hara
yang ada dalam kuburan. Dengan cara apa ya? Dengan cara amal baik. La mauta illa bil ajal, nggak ada mati kecuali dengan ketentuan Allah, dengan ajal. Kalau sudah mati, rizkinya berasnya sudah tinggal sekilo nih. Kan rizkinya sudah diukur semua Allah itu. Ada orang yang rizkinya hanya sekilo. Berarti ketika sekilo ini habis dia meninggal. Ada rizkinya yang sampai berkilo-kilo beras. Kita kan nggak tahu masalahnya ini. Kita ini tinggal berapa kilo ini beras yang harus kita konsumsi. Ya kan? Allah berikan kepada kita itu berapa biji korma untuk dikonsumsi di bulan Ramadan ini kan? Kan nggak tahu. Nah, insyaallah. Warawa ad-Dailami. Al-Imam ad-Dailami mengatakan, meriwayatkan ya, annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi bersabda, tarkud dunya amarru minas sabri. Meninggalkan dunia yang lebih dari kebutuhan tadi, karena mustahil seseorang meninggalkan dunia sama sekali, nggak bisa, karena menyelisih ayat nanti, wala tansa nasibaka minad dunya. Ayatnya menyatakan kamu jangan sampai lupa bagianmu pada dunia, kata Allah. Maksudnya adalah meninggalkan dunia lebih dari yang dibutuhkan. Melakukan ini amarru minas sabri. Itu lebih berat dari sabar. Sabar sendiri berat. Tapi meninggalkan dunia, karena keinginan manusia kan pada dunia itu kan sangat luar biasa. Dia sudah punya HP bagus, tapi menginginkan HP yang lain. Lah, meninggalkan keinginan ini berat. Ya Allah, sabarkan saya. Kuatkan saya. Cukupkan saya dengan HP ini saja. Cukupkan saya dengan harta ini saja. Tapi keinginan itu ada. Dan itu manusiawi. Makanya kemudian, karena manusiawi itulah, ada tuntunan bahwa meninggalkan dunia lebih dari kebutuhannya itu sangat berat, bahkan lebih pahit dari kesabaran itu sendiri. Wa asyaddu min hatmis suyuf, bahkan lebih menyakitkan. Asyaddu itu lebih keras, lebih menyakitkan. Min hatmis suyuf, daripada diiris menggunakan pisau, menggunakan pedang. Jadi memang berat, Cak Amir. Ya, kita sudah sepedanya itu aja dari dulu itu saja. Padahal dari dulu juga ingin mengganti sepedanya, tapi kan sepedanya masih bagus. Cuman karena dia sabar, dia tahan. Pokoknya ini dulu aja. Karena memang tidak mampu untuk mengganti dengan merek yang lain. Kecuali pakai itu stiker merek lain diucapkan. Jadi untuk mengganti merek yang lain nggak mampu ya. Ya sudah, maka dia harus sabar dengan sangat itu ya, dengan sangat sesungguhnya ini sabarnya ini. Karena lebih pahit dari sabar, kemudian lebih hebat, lebih menyakitkan dari diiris pisau. Nah, fi sabilillah, bahkan diiris pisaunya itu di jalan Allah, perang. Lebih menyakitkan dari berperang, meninggalkan dunia itu. Berarti perang itu hal yang mudah ya. Hal yang mudah. Mati ya selesai gitu. Langsung surga, karena mujahid fi sabilillah kan. Jadi kalau ini meninggalkan dunia itu berat sekali. Banyak sekali kemudian dulunya berpendapat pro sekali terhadap hukum Islam, sangat pro sekali bahwa Islam itu adalah standar kehidupan. Betul memang. Ternyata ketika sudah mendapatkan jabatan, itu semua hilang. Ya kan? Itu semuanya akan berubah. Dulunya lu pernah mengatakan, itu apa itu? BPJS itu kan haram. Ketika sudah mendapatkan jabatan, itu kan masih perselisihan ulama. Itu boleh. Karena akadnya adalah akad at-ta'awun, saling membantu sesama manusia. Jadi di Arab-Arabkan sudah, jadi orang yang mendengar, oh begitu Pak ya. Sehingga akhirnya fatwanya berubah dari yang awalnya mengharamkan menjadi menghalalkan. Kenapa? Karena nggak sabar. Makanya meninggalkan dunia, kan jabatan termasuk dunia kan? Ya, seperti itu. Sehingga akhirnya dia melakukan hal yang seperti ini. Wala yatrukuha ahadun illa a'tahu Allahu mithla ma yu'ti syuhada. Tidaklah seseorang meninggalkan dunia yang enggak dibutuhkan itu, kecuali Allah akan memberikannya seperti yang telah Allah berikan kepada para syuhada. Jadi pahalanya seperti, enggak bisa menyaingi ya, seperti pahalanya syuhada. Ini kan hanya seperti saja kan. Mithlu ma yu'ti syuhada. Bukan pahala syuhada. Syuhada enggak bisa ditandingi dengan ini gitu kan. Wa tarkuha qillatul akli.
wasyaba'i wa bughdhu tsana'i minan nas wa tarkuha, dan meninggalkan dunia itu caranya dengan apa? Nah, ini baru disebutkan caranya, qillatul akli, sedikit makan. Maksudnya sedikit makannya jangan kemudian hanya satu suapan. Sedikit artinya adalah secukupnya, nggak berlebih gitu loh. Dia cukupnya berapa? Satu piring kalau porsinya kita. Ya sudah satu piring aja, jangan nambah gitu kan. Ya piringnya. Nah masalahnya orang ini cukupnya dua piring gitu. Ini kan masalah ini. Tapi bisa saja karena dia mungkin apa kerjanya sangat ini ya, belajarnya sangat luar biasa ya. Makanya ada seorang ulama itu kalau makan korma diceritakan ya, itu kakinya sampai terbenam dengan Bijinya. bijinya. Itu beliau. Jadi makan saja itu. Tapi karyanya kitab yang ditulis ratusan, Mas. Kemudian ibarahnya itu sudah nggak bisa dihitung oleh manusia pada umumnya gitu. Baca Qur'annya, kalau hafal Qur'an itu sudah jelas, itu sudah tidak tertandingi. Nah, kalau seperti ini, baru boleh itu. Baru boleh gitu. Maksudnya makan banyak terus setelah itu tidur gitu kan. Itu. Ini masalahnya ini. Kata qillatul akli. Jadi makan secukupnya. Makan secukupnya. Gitu. Tapi kan alasannya ya gimana lagi nih, rezeki Allah ini. Gak dimakan katanya dimakan setan. Memang betul. Ya kan, mubazir. Sehingga nanti sampai mengeluarkan apa jamur-jamur akhirnya dibuang kayak gitu di luar itu. Akhirnya dibuang. Itu alasannya seperti itu ya. Ya bisa saja ya. Ini nikmat Allah, ini rezeki ini. Kalau dibuang kan gimana itu, menyakiti hati perasaan orang yang memberinya. Ya bilang aja kalau lapar gitu. Ya, jadi meninggalkan makan apa? Qillatul akli, sedikit makannya. Dan juga wasyaba'i, qillatus syaba'i, sedikit kenyangnya. Makanya kita di bulan Ramadan ini hanya diajarkan kenyang 2 kali ya. Yaitu saat buka dan sahur. Ini masalahnya setelah buka kenyang. Nanti setelah tarawih kenyang lagi gitu. Ajar bro. Ya. Kemudian selanjutnya wabughdhu tsana'i minan nasi, dan tidak menyukai pujian dari manusia. Tidak menyukai pujian dari manusia. Namun kita boleh meminta kepada Allah untuk nama kita dikenang dengan baik. Gitu ya. Menjadi orang terpandang itu boleh. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan Nabi Ibrahim, ya kan, waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang disebutkan kebaikannya. Jadi dipuji-puji oleh orang setelahnya. Kenapa? Tujuannya agar Nabi Ibrahim terus diikuti langkahnya. Ya kan? Nggak boleh kita, ya Allah jadikan saya orang yang dibenci oleh orang-orang lain. Nggak boleh. Kalau kita minta, ya Allah jadikan saya orang-orang